Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Safrial, dalam kajian kita berkaitan dengan penelitian susastra. Sebelum kita memulai pembahasan ketiga kita, akan lebih baik kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita ini hambanya penuh kekurangan, sempurna itu milik Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Saudara-saudara sekalian, ada yang menanyakan kepada saya, apakah boleh kami meneliti tentang lagu, meneliti tentang film? Nah, saya katakan boleh tidak bolehnya begini. Kajian kita itu susastra. Kalau Anda meyakini dan bisa meyakinkan pembimbing Anda bahwa yang Anda kaji itu adalah karya susastra, maka dia masuk dalam khasanah itu. Apa itu? Susastra dibangun dengan dua unsur. Unsur estetis dan unsur etis. Di samping itu, sebaiknya karya itu mendapat perhatian dari masyarakat. Saya beri contoh. Lagu anak muda sekarang, Rizky Febian, anaknya Sule, penulis lagu atau pencipta lagu dan menyanyikan langsung. Ini menjadi perhatian dari para netizen atau penggemarnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa meneliti agar si penggemarnya atau netizennya terarah memperhatikan lagu. Katakanlah lagu triloginya Rizky Febian. Nah, itu kita harapkan. Lagu itu berpengaruh untuk anak-anak milenial sekarang. Contohnya lagi, ada lagu-lagu yang religius. Berarti lagu-lagu religius, ada pesan-pesan religius, udah otomatis dong punya nilai-nilai kebaikan. Satu aspek memenuhi syarat susastra. Aspek kedua ya indah. Lagu-lagunya ungu misalnya. Itu dapat kita jadikan objek penelitian. Yang penting persepsi Anda dapat Anda yang meyakinkan dengan pembimbing Anda, dengan penguji Anda kelak, sehingga berterima dia ketika Anda seminar proposal. Lagu-lagunya Iwan Fals, walaupun tidak lagu-lagu romantis, lagu-lagu yang sifatnya protes sosial. Karena sastra juga ada yang namanya kritik sosial. Kenapa tidak? Ia punya masa, dan Anda meneliti untuk pencerahan. Jangan sampai masa dia hanya taunya bergoyang atau maunya merontak. Tapi apa pesan-pesannya yang positif bisa diambil oleh penggemarnya? Itu tujuan akhir kita, dampak dari penelitian kita. Begitu juga lagu-lagu Ebit G. Ade. Lagu dangdut juga sebegitu. Nah, kita melihat sisi positifnya. Jadi tentu ada alasan kita, lagu itu fenomenal. Sama dengan film itu fenomenal. Kalau sekarang di dunia digital, bukan di bioskop, di dunia digital kita bisa ada data konkretnya. Berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang yang komen, berapa banyak orang yang setuju dan tidak setuju. Itu dasar kita memilih lagu itu, penelitian itu. Tadi boleh-boleh aja ya, jangan Anda khawatir. Jadi seandainya Anda tidak serius tidak suka dengan sastra yang saya katakan ditulis oleh para sastrawan murni, ya mungkin katakanlah sastra yang setengah pop lah. Artinya ada sastranya, ada populisnya. Karena seperti lagu juga, Taufik Ismail
bekerjasama dengan Bimbo. Mereka, Taufik Ismail menulis lirik-liriknya dan aransemennya Bimbo, seperti puisi Sajadah Panjang yang dinyanyikan oleh Bimbo. Jadi itu ya saudara-saudara sekalian, jangan sampai Anda khawatir dengan hal itu. Jadi boleh-boleh aja. Sebab cuma bagi orang di luar yang tidak mengerti dengan sastra, lah kok enak betul ya. Tidak harus pengajaran, Anda harus diingat. Ya, pembelajaran itu tidak hanya terdiri di sekolah saja. Kalau kita mengakui pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berlangsung di 3 ranah. Ranah sekolah, ranah rumah tangga, ranah masyarakat. Nah, Anda kebetulan mengambil di ranah masyarakat. Masyarakat kekinian. Apa bedanya dengan masyarakat tradisi, dengan sastra lisan? Tentu masanya dengan objeknya yang modernisasi. Saudara-saudara sekalian, jadi menarik pembicaraan kita. Kemarin di konten sebelumnya kita sudah bicara sampai latar belakang. Nah, lalu kalau sudah yakin Anda latar belakang Anda sudah memenuhi konsep piramida terbalik atau kerucut, dari yang wilayah kita tidak terlalu lebar kita ambil umumnya, lalu ke khusus langsung menukik ke masalah. Paling tidak Anda bisa meyakini kenapa X itu Anda ambil, kenapa Y itu Anda ambil, termuat di sana. Lalu ada lagi satu syarat, Anda sudah pra-riset, data awalnya ada, tambah yakin lagi. Nah, kalau perlu Anda sudah membeberkan, ini loh masalah-masalahnya. Ada banyak masalah. Katakan mapping masalahnya, pemetaan masalah-masalah yang kemungkinan dapat dikaji dalam objek yang Anda lakukan itu. Tapi karena ada keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan dana, dan keterbatasan mungkin kemampuan, Anda membatasi. Nah, ketika sudah membatasinya, maka muncullah yang batasan yang Anda katakan ada 10 masalah, Anda batasi saja. Ada kesempatan pada kali ini diskusi ini cuma 3 masalah, supaya lebih fokus, supaya juga waktu yang tersedia Anda menyelesaikan studi itu bisa selesai tepat waktunya. Kalau Anda sudah yakini, maka Anda rumuskanlah masalah. Nah, merumuskan masalah tentu dengan kalimat tanya. Kata apakah, kata bagaimanakah, kata berapa banyakkah. Nah, kata-kata tanya itu jadi populis dalam rumusan masalah. Misalnya kita ingin bicara tunjuk ajar apa sajakah, pantang larang apa sajakah yang terdapat. Bagaimanakah pencapaian? Nah, ini kalau perlu rumusan-rumusan masalah itu terukur. Ya, terukur. Jangan subjektif tidak terukur. Kenapa? Kita meneliti, harapan kita bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau misalnya rumusan masalahnya sudah jelas, tentulah tujuan penelitian kita untuk mengetahui apa yang kita tanyakan. Kita bertanya, bagaimana keadaan pasar? Tentu yang kita jawab untuk mengetahui keadaan pasar. Apa saja tujuh ajarnya? Nah, tentu kita ingin mengetahui tujuh ajar bidang apa saja gitu. Jadi klop dia antara masalah dengan tujuan yang penelitian itu. Kemudian orang ingin tahu juga penelitiannya ada enggak gunanya, ada enggak manfaatnya.
tentu kita harus yakini manfaatnya bagi siswa, bagi kita sendiri, bagi para peneliti, bagi para pengajar, kalau kita FKIP bagi pengajar, bagi untuk bahan ajar, jadi siswa, peminat sastra atau peneliti, bagi guru, bagi mahasiswa, apa manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, untuk apa kita meneliti? Kerja yang sia-sia. Bikinlah pekerjaan itu yang ada manfaatnya. Lalu berlanjut kita ke definisi operasional. Definisi operasional itu supaya lebih jelas maksud kita terhadap variabel X dan variabel Y dan turunan-turunan yang kalau perlu kita jelaskan secara tersirat. Ketika orang tanyakan secara tersurat, kita munculkan secara definisi operasional. Ingat, definisi operasional itu bentuk penjelasan kita terhadap variabel X dan variabel Y dengan bahasa kita. Sesingkat mungkin. Tidak perlu kita buat rujukan. Tidak perlu kita buat panjang-panjang. Kita bicara tentang tujuh ajar. Apa itu tujuh ajar? Kita bicara tentang basi acuang. Apa itu basi acuang? Kita bicara tentang puisi mantra. Apa itu puisi mantra? Versi kita. Meskipun kita sudah membaca beberapa referensi yang akhirnya kita dapat menyimpulkan untuk menjelaskan ke orang sehingga secara operasional orang tidak salah tafsir, tidak ambigu orang. Tidak ambigu. Itu langkah yang harus kita lakukan dalam periodisasi proposal yang sifatnya pendahuluan. Jadi kita tentukan pilihan kita, mau kajian kita apa. Lalu kita ingin cari tahu, kita baca pra-penelitiannya, kita baca karya sastra itu, lalu kita baca penelitian yang relevan dengan itu. Mungkin relevan itu ada kesamaan X-nya, variabel X-nya, atau kesamaan variabel Y-nya. Nah, lalu kita susun alasan kita. Penyusunan itu tentu kita bicara umum dulu, ruang lingkupnya. Baru mengerucut, sehingga dikatakan konsepnya konsep piramid terbalik. Ingat ya, sebelum itu kita boleh saja kita tidak menemukan judul, tabur kerangka judul. Nah, judul kita ciptakan judul dengan beberapa alternatif judul. Tentulah dengan pertimbangan singkat, padat, dan menarik. Lalu di latar belakang, kalau sudah yakin kita bisa menjelaskan alasan kita memilih variabel X dan variabel Y, nah langkah selanjutnya kita bisa mapping masalah dan kita bisa membatasi masalah itu dengan alasan-alasan kita. Alasan yang sangat populis, yaitu alasan kemampuan, alasan dana, alasan waktu. Itu alasannya. Lalu baru kita merumuskan masalah yang dapat terukur, masalah yang dapat dipahami oleh orang dengan kalimat tanya yang dapat dioperasionalkan. Bentuknya kalimat tanya dengan apakah, bagaimanakah, sejauh manakah. Kalau memang itu terukur, kenapa tidak? Boleh. Tapi kalimat tanya. Lalu bicara tentang tujuan kita. Tentu kalau misalnya masalah kita tiga, tujuan kita ya tiga. Tujuan pertama itu berkaitan dengan masalah pertama, tujuan kedua dengan masalah kedua, dan begitu selanjutnya. Matching dia.
Kalau misalnya masalah kita 5, maka tujuan penting kita 5. Masalah 1, tujuan kita ketemu. Masalah 2, tujuan kita tahu. Tujuan kedua. Masalah 3, tujuan kita 3. Begitu. Nah, lalu manfaat. Manfaat itu ada manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis. Secara teoritis bagaimana, secara praktis bagaimana, lalu manfaatnya tentu kita lihat. Bagi mahasiswa, kalau sekolah, bagi siswa, bagi guru, atau bagi mahasiswa, bagi dosen. Jadi bagi objek penikmat sastra itu, bagi pembelajarannya, bagi orang yang bergelut mendalami itu, bagi peneliti. Jadi kita bisa bagi dua, secara teoritis dan secara praktis. Kemudian definisi personal. Yang kita jelas definisikan itu ya variabel X dan variabel Y. Mana kata yang menurut kita perlu jelaskan. Yang perlu kita jelaskan secara personal dengan bahasa kita, bahasa sederhana. Yang dapat semua orang mengerti. Sehingga orang tidak bertanya lagi, oh ini rupanya yang dimaksud. Jadi orang tidak bertanya-tanya gitu. Orang tidak bertanya-tanya dengan definisi personal. Itu secara teknis. Nah, kalau itu sudah sampai di situ dulu. Anda jangan paksakan memikir yang lain-lain. Silahkan tulis. Silahkan langkah ini Anda realkan dalam bentuk tulisan. Seberapa jauh Anda mampu menulisnya. Setelah itu Anda menulis, jangan Anda merevisi ketika menulis. Tulis saja apa adanya. Lalu endapkan beberapa hari sehingga pemikiran Anda sudah mau Anda merevisi atau cari pihak orang lain merevisi. Misalnya aspek bahasa. Revisi. Ingat, di sebuah universitas itu ada kalanya punya acuan. Bagian pertamanya acuannya apa saja yang diisi. Ada yang namanya pakai pembeberan masalah, ada yang tidak. Ada yang penelitian yang relevan itu diletak di latar belakang, ada di teori. Ikuti aturan itu. Ikuti aturan itu. Jadi betul-betul Anda satu tahap proposal sudah bisa Anda lakukan. Kenapa saya ingin menyuruh Anda menulis? Ada semangat pada diri Anda. Oh, saya sudah berhasil nih, bagian pertama sudah selesai berhasil. Tinggal bagian kedua lagi. Itu tinjauan teori. Bagian kedua tinjauan teori. Sama penelitian yang relevan. Tinggal itu yang harus Anda lakukan. Nah, jadi sekali lagi Anda tulis itu. Dan beberapa catatan saya, kalau Anda mengungkapkan pendapat karena di latar belakang itu ada betul-betul argumentasi Anda kenapa Anda memilih X, kenapa Anda memilih Y, nah Anda harus meyakini pilihan Anda itu tepat dan meyakinkan orang, khususnya pembimbing Anda. Nah, ada bagian-bagian yang perlu Anda perkuat dengan contoh-contoh, dengan bukti-bukti, dengan kutipan-kutipan pendapat orang lain. Boleh kita mengutip gitu. Tapi jelas pendapat kita dulu. Sementara contoh-contoh, bukti-bukti, alasan-alasan Anda, argumentasi-argumentasi itu dari orang lain itu sebagai penguat pendapat Anda. Terima kasih, kita akan melanjut ke bagian berikutnya. Penulisan proposal sudah Anda mulai di bagian pertama. Mudah-mudahan Anda berhasil untuk meneliti proposal penelitian sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.